Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadi Agus, MKom PhD dengan INIDN 11160891. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Teknologi Informasi di program studi Teknik Informatika di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun metode pengajaran yang diterapkan pada kali ini, saya menggunakan analogi layering atau lapisan kue spesial, yang dimana pengajaran yang langsung menyentuh logika berpikir mahasiswa. Metode pengajaran yang dimaksud adalah pertama, mendeskripsikan mata kuliah, kedua, capaian pembelajaran, dan yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, pendekatan analogi pembelajaran, dan yang kelima, sistem penilaian mata kuliah. Dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis, kode TIF 1403. Bobot SKS-nya sebanyak 2 pada semester 4. Adapun deskripsi mata kuliah, mahasiswa Teknik Informatika akan mempelajari penguasaan konsep teoritis Sistem Informasi Geografis atau SIG dan penerapannya dalam simulasi aplikasi teknologi multiplatform, di mana materi mencakup model dan spasial, model data spasial, sistem referensi koordinat atau SRK, manajemen database geospasial, serta metode analisis spasial. Fokus utama mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa untuk mendesain dan mensimulasikan aplikasi SIG atau GIS berbasis web dan mobile menggunakan library API geospasial modern sebagai solusi untuk kebutuhan industri dan masyarakat. Adapun CPL dan CPMK pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan terdapat 2 kode yang diterapkan. Pertama, CPL 04, di mana mahasiswa memiliki kompetensi dalam menganalisis persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi di bidang informatika atau ilmu komputer. Dan yang kedua, capaian pembelajaran lulusan 09, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat, menganalisis, mengevaluasi, dan merancang antarmuka. Antarmuka yang dimaksud adalah antarmuka pengguna serta aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK 042, di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi solusi berbasis TI dengan menerapkan konsep matematis, entrepreneurship, dan ilmu transdisiplin, di mana capaian CPMK mata kuliah 04 ini CPL yang akan didukung adalah CPL 04, dan CPMK 093 itu mahasiswa mampu merancang antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif berdasarkan perkembangan ilmu transdisiplin. CPL yang didukung adalah CPL 09. Selain itu, bahan kajian dan pustaka pendukung pada mata kuliah ini. Untuk bahan kajian terdapat 8 faktor. Yang pertama, 1. Konsep dasar arsitektur SIG. Yang kedua, model data spasial.
Yang ketiga, sistem referensi spasial. Keempat, akuisisi data rektifikasi spesial. Yang kelima, manajemen data atribut dan spatial joins. Yang keenam, analisis spasial vektor. Dan yang ketujuh, analisis data raster dan model elevasi digital. Dan yang terakhir, untuk ke-8, kartografi, simbologi, dan penyajian peta. Untuk pustaka pendukung, di sini saya mengambil beberapa buku, dari buku pertama, 2, 3, dan 4, di mana buku pertama tahun terbitan 2021 dengan judul Geografi, Information System, dan Analysis and Science. Adapun buku yang kedua itu 2015 dari World Peter tentang Geographic Information System, terbitan edisi kelima. Dan yang ketiga itu tentang WebGIS, diterbitkan di tahun 2021. Dan yang keempat itu terbitan tahun 2022 dengan judul Introduction to Geographic Information System, edisi terbitan terjemahan bahasa Indonesia. Selain itu, juga mengambil beberapa jurnal ilmiah yang terindeks Sinta atau Scopus dalam 5 tahun terakhir, yang berkaitan dengan implementasi SIG dan SIG di bidang computer science. Adapun pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan atau 16 minggu, di mana 16 minggu tersebut dalam pertemuan ke-8 akan dilaksanakan UTS atau ujian tengah semester, dan pertemuan 16 itu akan dilaksanakan ujian akhir semester. Adapun rubrik penilaian atau capaian dalam pembelajaran mata kuliah SIG, di sini untuk rubrik penilaiannya terdapat ada 7 penilaian, di mana ada E, D, cukup, cukup baik, baik, baik sekali, dan istimewa. Untuk istimewa itu nilai capaian mahasiswa itu sebanyak 80, dan 76 untuk range 76 sampai dengan 79 itu baik sekali. Untuk range 65 sampai dengan 70 itu baik, dan seterusnya. Jadi untuk rubrik penilaian ini diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan mata kuliah ini dengan nilai yang sangat baik. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di ruangan perkuliahan. Pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Sampai sini ada yang upload.
Di atau penambahan filter dari provinsi yang Kalimantan Selatan itu kita bagi, lalu muncul yang namanya layar ketiga gitu. Oke. Jadi di bagian layar ketiga ini sebenarnya sama dengan layar nomor 2. Oke. Di sini kita fokuskan untuk layar nomor 3, kita ganti lemnya, garisnya kita ubah warna kuning, untuk outline white-nya kita 0,40. Di sini kita beri yang warna merah, agak merah-merahan. Oke, kita buat agak merah-merahan. Jadi di dalam layar ini kita coba zoom, kita bagi skalanya 1:5 juta. Kita cobakan skalanya 1:5.500. Ini bagian map skalanya. Atau buat yang scroll boleh, scroll boleh. 1.500.000 kita buat skalanya 1:5.500. Oke. Jadi posisinya seperti ini.
Ini kalau template letak mapnya tidak simetris, tidak sama rata, ataupun hilang seperti ini, tiba-tiba hilang, berarti itu terletak mapnya tidak simetris. Oke, jadi caranya klik kanan, pilih zoom to layer. Oke, jadi zoom to layer itu fungsinya untuk menzoom wilayah mana Buan melakukan filter. Oke, sampai sini. Jadi wilayah provinsi Kalimantan Selatan itu terdiri yang mana ada land berwarna merah. Oke, di sini kita lihat lagi untuk tabel atributnya. Oke, di mana tabel atribut yang menyatakan kabupaten itu adalah WADM KK. Oke, jadi kita coba filter WADM KK. Jadi kita cari wilayahnya, caranya sama seperti kita memfilter yang namanya provinsi. Oke, di sini kita buka lagi layar properties. Itu pilih query, lalu query buildernya, lalu kita cari nama atribut tadi. Nama atributnya tadi apa? WADM KK. Oke, ini kita double klik, lalu kita klik sama dengan, lalu kita get unitnya. Nah, dapatlah wilayah yang namanya kabupaten dan kota media yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Oke, ada banyak. Jadi di sini buat kalian terserah mau pilih yang mana. Bapak contohkan kita ambil kota Banjarmasin. Kalau kalian hendak mengambil Hulu Sungai Selatan boleh juga, Hulu Sungai Tengah boleh juga, Hulu Sungai Tengah. Bapak cobakan di kota Banjarmasin. Oke, double klik, lalu kita oke, lalu kita apply. Oke. Nah, jadi di bagian provinsi Kalimantan Selatan itu untuk layar wilayah kota media Banjarmasin itu letaknya di sebelah ini. Oke, lebih kecil dari yang lainnya. Jadi kita sudah memiliki yang namanya 3 layar. Layar pertama itu adalah layar negaranya Indonesia. Yang kedua, layar ketiga itu data spasialnya itu provinsi, dan yang ketiga adalah kabupaten atau kota media. Oke, jadi di kota media ini kita memiliki yang namanya atribut sebanyak 52 package data. Oke, jadi kalau di kota Banjarmasin itu memiliki 52 data. Kalau mungkin ada coba di lain, ada balangan, ada seperti ini. Untuk bilang jaga, oh mobil kampung apa jaga ininya ya. Oke, ada yang lain di Banjarmasin di daerah Jawa. Oke, masing-masing data, masing-masing layar atau wilayah provinsi itu memiliki datanya masing-masing. Oke, di sini kita sudah memiliki 3 layar. Sekarang kita cobakan
yang namanya ini Bapak Ibu ya, kita ambil 1/150. Oke, kita ambil mapnya 1/100 tekanannya, disesuaikan lah. Kalau di kota Banjarmasin, karena kota Banjarmasin itu kecil, jadi Bapak mencobakan di skala 1/100. Oke, sampai sini. Jadi kita cobakan lagi untuk memfilter yang namanya wilayah dari kota Banjarmasin. Itu kita coba properties. Habis itu pilih label. Oke, sebelum macet itu kita coba cek atributnya dulu. Untuk atributnya di sini kita pakai yang namanya WADM KC. Jadi kita pakai wilayah kecamatan, di sini kita pakai WADM KC. Jadi kita lanjut, kita bikin label, di mana untuk label di properties pilih label, di situ pilih label fields-nya namanya WADM KC. Oke. Di sini label field-nya pilih namanya label WADM KC. Setelah itu pilih klik yang namanya expression. Oke. Di expression ini kita tambahkan tanda petik kecamatan yang dimana kita singkat KEC titik petik spasi dan spasi. Jadi di bagian ini tambahkan KEC, ini tanda petik KEC, habis itu titik tanda petik dan lalu tanda kurung. Ada yang ketinggalan sampai sini? KEC titik tanda petik, habis itu dan spasi lo, hanya dan tanda dan ya spasi ya ya. Lalu kita klik oke, lalu kita apply. Sudah. Oke, jadi kita munculkan labelnya, label fiturnya di sebelah sini. Ini klik kanan. Oke, klik kanan, kita centang label fiturnya. Jadi di label fitur nanti muncul nama dari masing-masing wilayah kecamatan. Oke, di sini kita hanya dapat yang namanya label. Oke, dapat dari label. Lalu kita tidak tahu yang mananya batasan wilayah masing-masing kecamatan. Jadi untuk mengetahuinya lagi, untuk kita mengetahui wilayah tersebut masing-masing batasnya, kita cobakan untuk membaginya dalam bentuk warna. Oke, kita bagikan dalam bentuk
warna. Jadi ini properties, lagi di bagian properties pilih yang namanya simbologi. Oke, sudah sampai sini. Kalau sudah sampai simbologi, pilih kategoris. Oke, sudah dipilih kategoris. Untuk pilih fieldnya, ini pilih WADM KC. Habis itu ini dihilangkan tentang simbolik. Untuk warna kita pilih yang warnanya dominan berbeda, corak ini berbeda. Oke, jangan yang warna degradasi atau sebaliknya. Kita pilih yang warnanya berbeda ini. Setelah itu pilih add alpha.